Mbak Marisa, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Berikutnya juga ada Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siraj. Mas Mustolih, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Wassalamualaikum dan juga pakar hukum pidana Kang Asep Iwan Iriawan. Selamat malam, Kang Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketua Masyarakat Anti Korupsi Maki Boyamin Saiman. Mas Boy, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Baik, Mbak Melisa, saya langsung ya. Ketika KPK mengatakan mereka punya bukti tebal keterlibatan Gus Yakut dalam kasus korupsi kuota haji, Anda punya bukti yang lebih tebal lagi bahwa Gus Yakut tidak bersalah? Ya, kalau dilihat dari perbuatan hukum tentu bukan tebal tipisnya berkas ya, tapi seberapa relevan bukti yang dimiliki oleh KPK untuk menanggapi atau membantah tudingan-tudingan kepada Gus Yakut di dalam proses hukum ini. Terlebih kemarin beliau sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentu kami sudah menyiapkan berbagai bukti-bukti, terutama terkait ketika KPK menyatakan ada perbuatan melawan hukum, di mana kebijakan yang diambil oleh Gus Yakut terkait dengan menetapkan kuota tambahan 50-50 itu melanggar hukum. Nah, sementara faktanya ada di dalam Undang-Undang Haji, ditentukan di dalam pasal 9 bahwa ketika ada kuota tambahan maka ditetapkan oleh menteri. Itu merupakan, nah kemudian saya ingat juga apa yang disampaikan Bang Boyamin bahwa di dalam ayat 2-nya harus ditentukan dalam peraturan menteri. Nah, mohon maaf Bang Boyamin mungkin belum terlalu jauh bacanya. Karena di dalam peraturan Menteri Agama itu juga sudah ada mengatur tentang kebijakan atribusi Nomor 19 ini. tahun 2021 bukan? Ada PMA nomor 13 tahun 2021. Pasal 28 tidak, pasal 28 Bang Boyamin. Ya. Ketika ada kuota tambahan maka ditentukan oleh kebijakan Menteri. Kemudian ada lagi kebijakan di bawahnya setelah PMA tadi. PMA 13 tahun 2021 kemudian baru dibuatkan KMA nomor 130. Nah, perlu juga diketahui bahwa 130 SK bukan PMA. PMA nomor 13 tahun 2021 Bang Boyamin. Tapi 130 tadi ngomongnya PMA. Kan tadi saya bilang ada turunannya loh Bang Boyamin. SK bukan Pemirsa jangan bingung dengan istilah ya. PMA Peraturan Menteri Agama. Karena berbeda-beda nih. SK Surat Keputusan Menteri. Nih, perlu disimak dulu. Oke. Jadi ada Peraturan Menteri Agama tadi. Nanti saya kasih waktu Mas Boyamin untuk membantah. Mbak Melisa selesaikan dulu biar utuh nih. Di dalam Undang-Undang pasal 9 ada, kemudian ditentukan melalui peraturan menteri. Nah, kemudian di dalam peraturan menteri Agama nomor 13 tahun 2021 pasal 28 disebutkan juga bahwa ketika ada kuota tambahan maka ditentukan oleh menteri. Nah, aturan di bawahnya. Jadi dibaca ayat 1 doang, iya, ayat 2, 3, 4-nya dibaca dong. Iya benar, dan ayat itu 4, kan bisa pengisian kuota dimaknai. haji tambahan diperuntukkan untuk A. Jamaah haji reguler berdasarkan urutan nomor porsi berikutnya. Betul. B. Jamaah haji reguler lanjut usia dan pendampingnya. Mana ada haji khusus? Itu kan karena di dalam PMA, Bang, gitu loh. gini loh, mengartikan itu gitu jangan seputus-seputus gitu ya. Jadi terputus, ada dua 1, 2, 3, 4 ada dua PMA yang mengatur hal ini. Ini kan jadi debat kusir Bang, nggak elegan juga. Ini kok ini peraturan Mahkamah Ya, makanya saya jelaskan ada dua, Mbak Melisa, ada dua PMA Peraturan Menteri Agama. Jadi PMA nomor 13 itu memang tentang kuota tentang haji reguler, ya. Itu ditentukan di dalam PMA nomor 13 tahun 2021. Ketika ada kuota tambahan, maka di situ ditentukan oleh menteri. Nah, PMA tentang haji khusus itu ada PMA tersendiri, Bang. Namanya PMA nomor 6 tahun 2021. Iya, tapi gitu. Nah, kemudian mungkin saya jelaskan dulu. Setelah PMA itu dibuatkan, maka basicnya ada di mana? Ada di dalam KMA nomor 130. Nah, di dalam KMA ini ada konsideran terkait dengan KMA ini berdasarkan kepada MOU yang sudah ditandatangani bersama dengan Saudi pada tanggal 8 Januari. Nah, di dalam MOU itu, mungkin Bang Boyamin juga belum baca, di dalam MOU itu dituangkan secara jelas tentang skema 50-50 ini. Nah, bukti-bukti itu tentu sudah kita terakhir dari KMA, Keputusan Menteri Agama yang diperkuat dengan adanya MOU. Iya, betul. MOU ini antara pemerintah Saudi dengan Indonesia. Iya, betul. Oke, Mas Boyamin, giliran Anda. Itu versi Mbak Melisa. Asbabul nuzulnya. Biar tidak terlalu teknis ya, supaya pemirsa mengerti intinya apa yang ingin Anda bantah. Asbabul nuzulnya, MOU tadi bagaimana? Itu harus dijelaskan dong. Asal muasalnya? Iya, kan gitu. Apakah itu permintaan pemerintah Arab Saudi ataukah orang-orang Kementerian Agama terus kemudian tanya, bolehkah ini saya bagi 50-50? Gitu loh. Kan gitu. Itu kan orang sana terserah urusanmu. Tapi kan undang-undang hajinya mengatakan apa? Peraturan Menteri Agamanya apa? Terus SK-nya juga ngomong apa? Surat keputusan gitu loh.
Itu kan yang membagi kemudian 50-50 itu kan surat keputusan. Saya ngomong berkali-kali, itu harusnya Ada peraturan Menteri Agama yang harus dibawa ke Menteri Hukum HAM karena peraturan. Tapi Ya, ada gitu. peraturan Menteri Agamanya, Bang Loh, Boyamin. peraturannya juga begini, yang itu apa satu ini, pengisian kuota haji tambahan diperuntukkan bagi dari ayat 1 kan begitu kalimatnya. Peraturan Menteri Gitu loh. Agama nomor 13 itu ketika ada kuota tambahan ditentukan oleh Menteri Agama. Lah iya, peraturan kan? Iya, peraturan itu berbunyi peraturan itu berbunyi ketika ada kuota tambahan. Peraturan kan yang maka menunjuk undang-undangnya. ditentukan. Gimana Pak Seth? Nah, kemudian Saya tidak jawab turunannya banyak-banyak sih. kan ada undang-undang sebagai yang atas. Lah iya, Kemudian di undang-undang bawahnya apa? PMA. Itu Nah, satu. setelah PMA itu ada KMA-nya. Iya, tapi kan undang-undangnya mengatakan haji khusus berapa? 82. 8%. Iya, tetapi- kan gitu. Loh, Nah, kalau mungkin itu harus kan kita dilihat kembali tuh. begini. Karena Mungkin nomor 2 dilihat. gini. Kalau kuota haji tambahan udah bolehlah ini dibagi 50. Tapi bagi siapa? Orang yang antrian haji plus itu udah antrian Nah, 7 ini tahun ada loh. suratnya, Itu ada lagi suratnya. masalahnya gitu loh. Jadi ada suratnya. Kita kan base data. Oh, Kita surat base data, apa? fakta. Kan gitu. Nah, Jadi ini gini ada loh, surat. Aku aja ditawarin, Mbak, ya, pada saat tahun 2024 itu ditawari, Mas mau kan saya sudah antri haji plus ini. Antriannya 7 tahun. Kalau mau berangkat silahkan nambah 5.000. Oke. Gitu loh. Terus kemudian saya tidak berangkat lah karena itu antrian. Kedua, saya baru aja haji tahun 2023. Mbak Melisa itu jadi pendamping haji kan tahun 2024 sektor Iya. 7 kan? Oke. Nah, jadi Baik. di dalam surat yang disampaikan. Kan alasannya di sana tidak akan nampung. Ada nggak pemerintah Arab bahwa tidak akan nampung tambah 20.000? Nggak ada. Baik. Bahwa kalau di sana Intinya, itu sebentar. semua orang nggak bisa masuk tenda 2023, saya memang tidur di mana? Oke, baik, intinya Gitu loh. intinya yang kita permasalahkan Jangan ini kan tahu itu landasan apa yang terjadi di hukum Mina. pembagian Iya, kuota haji sangat itu apa? terbatas. Iya, Iya, nggak usah oke. dijadikan alasan gitu loh. Terakhir, sebentar. Terakhir berarti Mbak Melisa berpegang pada peraturan menterian. Betul, dan itu inline. MOU yang dibuat antara Indonesia dengan Saudi itu inline. Selain ada landasan hukumnya, kita juga ada pertimbangan teknis yang dilakukan. Oke. Ada simulasi, penghitungan. Di Mina itu luasannya 213.000 meter persegi. Kemudian dikurangi dengan evakuasi, lorong evakuasi 20%. Sisanya untuk di Mina itu hanya tinggal 170.000. Oke. Ketika 10.000 kuota tambahan itu dimasukkan ke dalam Mina yang tidak pernah bertambah itu, yang bersisa space per orang tinggal 0,8 Tidak meter. ada Intinya kita tidak siap. Jadi mengatakan tidak sanggup menerima 20.000 itu. Dan niatnya 2023, awal itu untuk memotong antrian haji yang 30 tahun, berarti untuk reguler. Tahun gitu loh. 2023 hanya 8.000 kuota tambahan ya yang di Mina itu tidak sampai 10.000 seperti saat ini, ada 800 orang Lah yang iya, tinggal tahun di Mina, ada 2023 kredit dapat yang luar tambahan biasa. 8.000. Bahkan tahun Saya 2025 intinya yang tidak ada kuota tambahan Baik. itu kredit luar biasa. Oke, Jadi sudah jangan ditangkap. didenial kondisi Tetap bisa kepadatan di masuk Mina. Mina itu kan jalurnya itu seperti orang sebentar Muslim ya. semua masuk. Kita akan berbicara di dua Orang-orang dimensi. Uyghur dari Mongolia Mas itu Boyamin? di jalanan. Sebentar, kita akan berbicara di dua dimensi ya. Ya. Pertama adalah landasan hukumnya, yang kedua adalah soal teknisnya. Apakah Ya, kita oke. siap atau Tentang tidak. hak dan Sekarang hukum dulu. layanan jamaah. Kang Asep di sini coba berikan kejelasan kepada kami. Sebetulnya dasar hukum yang bisa digunakan untuk membagi kuota haji, mau itu 50-50 atau 92-8, itu apa patokannya? Setelah jeda ya Kang Asep, pemirsa kontroversikan kembali sesaat lagi. Oke Kang Asep, jadi dasar hukumnya harus menjadi pegangan dalam membagi kuota haji tambahan ini apa? Ya, satu-satunya undang-undang yang menentukan angka mungkin undang-undang haji. 98 sama 2 ya, punya Bu Melisa ya. Nah, 92 sama 8. ya, 92 sama 8 itu hanya jelas tertulis ya. Tekstual, limitatif. Artinya jelas batasannya. Kenapa harus 92 dan 8? 92 untuk kuota haji reguler, Reguler 8 untuk aja. kuota haji Karena kalau khusus. yang 92 itu kan kebanyakan orang-orang seperti saya, orang-orang yang tidak mampu mengumpulkan uang, jualan apa. Kalau yang 8 itu kan haji khusus. Kalau haji khusus itu kan kebanyakan bukan orang halus ya, pasti banyak pulusnya gitu kan supaya mulus gitu Oke. kan. Nah, Kalau pertanyaannya, sekarang kan konteksnya kuota tambahan. Masih berlaku nggak pakai Enggak, undang-undang udah jelas, 92 sama 8 itu jelas ya pembagiannya. Kan di ayat 1, 2, 3, 4-nya jelas. Kapan harus berubah ke yang lain-lain gitu kan. Tidak sembarangan. Haknya reguler loh, 98 tadi antrian gitu kan. Nah yang jadi masalah bagi saya gini. Tadi 92 8, jadi 50-50. Kenapa nggak 40, 60, kenapa nggak 30, 70? Dari 2 naiknya ke 50 gede. Apa katakanlah itu kebijakan PMA apa. Cuman kan menarik bagi saya. Ya kenapa naiknya 50 gitu dari 8 ke 50? Tadi kan bukan makhluk halus kan? Ya, saya harus berani mengatakan pasti itu ada yang hangus supaya mulus. Tapi argumentasi dari Mbak Melisa bahwa sudah ada dari SK, kemudian
Ya gini, kan Mbak Melisa maupun Pak Jamin udah pada pintar nih, guru saya dua-duanya. Kan undang-undang itu kan jelas menentukan tadi tekstual 92 sama 8. Ya udah itu udah pasti hitungannya. Saya masuk fakultas hukum itu kan goblok matematik gitu kan. Kalau 928 sekarang berubah 50-50, berarti itu aljabar matematiknya gimana? Kan pertanyaan saya, kenapa nggak 40-60, kenapa nggak 7-30? Itu sudah dikunci, katakanlah kebijakan. Bolehkah peraturan di bawah kebijakan-kebijakan itu? Kan bukan injak sana, injak sini, apalagi ya yang lain-lain. Yang nggak boleh nyimpang dari situ dong. Jadi harusnya. maksudnya pertimbangannya apa gitu? Makanya pertimbangannya apa? Jadi jangan karena itu khusus, dapat bulus, hangus, mulus. Nah, jangan itu pasti ada sesuatu gitu. Berarti sekarang kita bicara pertimbangan nih. Ya, Pertimbangannya apa kenapa Mbak Melisa gitu, sampai jadi, angkanya keluar 50-50? Ini bukan lagi soal hanya hukum ya, tapi ada pertimbangan teknis mungkin? Pasti. Selain landasan hukum yang tadi diyakini, karena pada tahun 2023, tanggal 22 Mei 2023 sebelum penyelenggaraan haji 2023, yang ketika itu kita mendapat kuota tambahan 8.000. Seluruh pemahaman dari anggota dewan kita bisa lihat di notulensi rapat tanggal 22 Mei itu, ketika kuota tambahan kita dapat 8.000, semuanya mendorong untuk haji khusus, gunakan kebijakan menteri, mendorong ke haji khusus. Bahkan di tahun itu pun dinyatakan oleh baik Bapak Yandri Susanto, Bapak Marwanda Sopang, anggota DPR. Mereka dukung khusus, kenapa harus dukung khusus gitu? Itu pendapat atau putusan? Bukan, ini kan saya sampaikan notulensi rapat. Bahkan orang-orang di legislasi yang ikut membuat undang-undang itu mengilhami bahwa keputusan untuk mengambil kebijakan terkait dengan kuota tambahan itu adalah kebijakan menteri. Nah, kita bisa lihat notulensinya terbuka untuk umum. Ya mungkin nah, kalau DPR itu supaya mereka ikut rombongan. Nah, kemudian selain ada landasan hukum tadi, kita juga punya pertimbangan teknis. Ya punya catering, punya juga rapel biro. Kan bisa dilihat bahwa tidak pernah ada penerapan kuota pokok dengan kuota tambahan itu berbeda. Kuota tambahan itu hadirnya jauh di ujung. MOU itu saja udah 8 Januari, praktis 3 bulan sebelum keberangkatan. Kita lihat presiden ke belakang, pernah nggak jamaah haji reguler diberangkatkan melebihi 8.000 atau 10.000 paling tinggi? Nggak pernah ada presiden melebihi itu. Bahkan tahun 2023 pun yang 8.000 kuota itu masif luar biasa, crowded luar biasa dan banyak insiden. Nah, sehingga penyelenggaraan haji 2024 tentu berkaca kepada penyelenggaraan haji 2023. Nah, dengan waktu terbatas, hitungan luasan Mina. Kenapa 50 gitu? Iya, karena ada. Jadi gini, Kang Asep, jadi memang sudah dibuatkan berbagai simulasi. Ketika simulasi di Saudi ada berbagai simulasi 50-50, 70-30 itu sudah dilakukan simulasi. Tetapi maksimal dari kredit jamaah ketika dimasukkan 10.000 itu sudah paling maksimal. Ya, dalam hitungan kredit 0,7 itu sudah berbahaya. Nah, tadi Bang Boyamin sampaikan sudah begitu padatnya di Mina itu. Kemudian pada saat itu pun Komisi 8 komplainnya apa? Kasur kayak anak TK, kredit luar biasa, desak-desakan dengan cuaca ekstrim. Apa bagi Arab Saudi mah yang penting 20.000 kita diatur dalam negeri kan 92 itu kan. Di sana berapa pun nggak ada urusan kan. Iya, tapi kan pada presiden yang pernah ada, bahkan ketika kuota tambahan kita bisa tidak ambil. Ketika itu sudah tidak memungkinkan, ketika kapasitas sudah terbatas, itu memang kewenangan atribusi menteri. Nah, sekarang begini, ketika tadi Mbak Melisa atribusi menteri kenapa 50? Karena atribusi menteri, karena ada hitungan. Ya tadi kan atribusi kenapa Pak Yakut ini 50? Alasannya iya. Anggota dewan 70 gitu loh maksudnya. Karena tadi saya berbagai simulasi. Karena tadi sudah ada berbagai simulasi. Saya pikir itu nanti kita akan bawa ke pembuktian ya. Karena simulasi-simulasi itu sudah dilakukan dengan berbagai hitungan dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu baru satu hal di Mina. Ada 2 hektar lahan yang hilang yang dipakai untuk perbaikan di Musdalifah. Lalu kemudian ada embarkasi di Indonesia yang tidak bisa menampung semua jamaah, pesawat dan lain sebagainya. Karena waktu mepet, sementara jamaah sebegitu banyaknya. Nah, kemudian itu disampaikan kepada Saudi dan disepakati bersama yang namanya MOU itu Fakta Sunt Servanda. Ya berlaku kepada kedua belah pihak. Baik. MOU dan perjanjian beda nggak Pak?
perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Ya, tapi kan yang kami undang-undang beda. Nah, sehingga jadi perjanjian. MOU jadi fakta Kalau hukum sepakat, kalau misalkan belum. kalau diakui oleh para pihak bahwa MOU itu adalah kesepakatan bersama, karena di dalam unsur-unsur baik. pasal MOU Sejak itu kapan MOU jadi fakta sunset panda? Iya, Belum ada karena perjanjian itu. jadi saya jelaskan. Yang jadi fakta sunset Oke, panda. apapun namanya, sepanjang para pihak menyepakati itu dan Tapi di dalam kembali unsur-unsur kan pasal itu. perjanjian tadi kenapa harus 50? Perjanjian antar negara itu Ya, bagaimana itu kan salahnya masuk ke ada? wilayah pembuktian, Gitu loh. gitu. Karena di dalam unsur pasal perjanjian itu dinyatakan bahwa MOU. itu menjadi undang-undang bagi para pihak. Enggak kesepakatan lah, bagi tidak para sah pihak. antar negara kok. Kan Bang Boyamin, Mbak Melisa sudah berusaha menjelaskan, Mas Boyamin dan Kang Asep punya argumennya sendiri. Karena Bang Boyamin kan Sekarang ke membaca Mas MOU-nya. Mas Mustoli ya. Saya tahun 2023 minta MOU udah dikasihkan. Iya, Bang. Bagaimana Bang Boyamin sudah baca belum? Silakan MOU itu baru dibuktikan aja untuk ini. Iya, Bang Yang lain-lain Bang bagaimana? Boyamin sudah baca belum MOU-nya? Loh, lah ya saya Belum, minta kan? MOU keseluruhan seperti apa, bagaimana tentang pelayanan, bagaimana segala macam ini kan Iya, dibuka urusannya artinya aja. Bang Boyamin belum baca bahwa memang terkait udah dengan dikasih kok. 50-50 itu dimuat di dalam MOU. MOU perjanjian antar negara kita- itu jelas harus disetujui DPR segala macam. Ini kan hanya omong-omong dituangkan Nah, dalam bahkan di tulisan. dalam tanda tangan MOU itu dihadiri oleh DPR, gitu loh. Dihadiri oleh DPR? Pada saat tanda tangan, Ah, iya. saya perkara kan nanti DPR. Boleh, ada, saya ada itu juga. melanggar Oke, undang-undang ada. DPR Dihadiri sendiri. ya? Itu Saya laporkan, dihadiri. kalau terpilih saya laporkan MKD itu. Oke, baik. Itu dihadiri oleh anggota DPR. Ada kok di dalam Silakan berita. dibawa ya nanti ya. Sekarang Pak Mustoli berbicara terlebih dahulu karena ada argumen yang berbeda lagi dari Ya. Pak Mustoli yang mengatakan bahwa sebetulnya Menak Yakut ketika itu tidak melanggar aturan pembagian kuota haji tambahan. Anda dengan tegas mengatakan itu sejak 2024. Kenapa Anda bilang begitu? Iya, saya sampai hari ini masih berpegang pada pendapat saya. Belum ada qaul jadid. Nah, artinya begini, bahwa atribusi kewenangan itu kan jelas tertuang di pasal 9. Jadi kalau kita melihat konstruksi daripada penyelenggaraan ibadah haji, itu kuota itu sebetulnya dari tahun ke tahun itu sebenarnya berbeda-beda. Angka 221.000 itu sesungguhnya itu dari 2019 ke sini. Kecuali tahun 2022 itu 100.050. Nah, oleh karena itu kemudian pasal 9 ini menurut saya menjadi way out ketika terjadi situasi-situasi seperti penambahan kuota tadi. Nah, tapi tadi saya agak agak tidak sependapat dengan Kang Asep terkait dengan angka 92 itu sudah pasti. Angka 92 itu kalau kita baca bolak-balik sampai 2 kali kiamat tidak akan ketemu. Jadi kesimpulan daripada angka 92 itu diambil karena konsekuensi daripada pasal 64 ayat 2. 8%. Nah, 8% itu kan kunci untuk kuota Khusus. yang sifatnya haji khusus dan kuota yang normal dalam arti kuota dasar. Nah, maka kemudian ketika kemudian tadi Kang Asep bilang ada hal menyangkut terkait dengan angka 90, tidak ada angka 92. Yang ada itu adalah karena sudah diambil 8% sehingga asumsinya kemudian muncul 92%. Logika kita 100 juga nggak pas Sesungguhnya 92. begini, ada banyak saya sebagai Komnas Haji yang kemudian menggeluti dan kemudian mengadvokasi isu-isu haji dan umroh belasan tahun begitu ya. Tentu dengan adanya langkah KPK melakukan tindakan penegakan hukum terhadap ini sangat setuju. Dan bukti kecintaan kita kepada KPK itu kan dengan cara apa? Tidak kemudian serta-merta yang disampaikan KPK itu kita telan mentah-mentah, kita filter. Contoh misalnya terkait dengan kerugian negara nih, yang menjadi konstruksi undang-undang tipikor yang diterapkan oleh KPK kepada Gus Yakut dan Gus Alex gitu ya. Kerugian sosial. Itu juga kita bisa challenge itu, yang kemudian misalnya begini. Kalau misalnya KPK menggunakan kalau yang disangkakan itu adalah menyangkut kerugian negara terkait dengan basisnya adalah APBN, APBD, PNBP atau kemudian yang terkait dengan BUMN, itu clear, no debat di sini, no issue. Sekarang gini, katakanlah di undang-undang tadi tidak ditentukan lah ya, misalnya ditafsirkannya 92 bukan 8. Nah, tapi persoalannya kenapa reguler sama khusus sama 50-50 gitu.
Iya, itu tadi saya sampaikan ada perhitungan-perhitungan itu. Ya, karena kalau lebih kepentingannya reguler lebih diutamakan dari kelompok khusus ini kan. Iya, Tapi kan betul. aneh gitu kan, kenapa sama statusnya aneh, padahal ya? reguler sama khusus itu dua hal yang berbeda. Itu Kan dari sana sebenarnya harusnya kan minimal 60, 40, Tidak aneh 55, kenapa? 45. Tidak Ini juga. kalau misalnya kita melihat konteks, misalnya tahun 2023. Enggak, aturan yang terakhir aja undang-undang Bukan. itu, Pak. Ini kan ada konteks Iya. yuridis dan ada konteks sosiologis kan. Ya, tapi kan itu kan jelas tekstual kok di situ penarikan bahwa reguler itu lebih Karena banyak di situ di daripada pasal, di khusus. pasal 9 itu mengatribusikan bahwa ketika terjadi Ya. kuota tambahan itu menjadi kewenangan penetapan. Ya yang tadi menetapkan kalau menteri, kata gitu. kewenangan, Nah, kenapa oleh karena kewenangan tadi harus sama gitu antara reguler sama khusus? Ya, dilihat Karena ke khusus belakang. duitnya banyak, lebih banyak berkepentingan. Enggak juga, saya Oh kira enggak lah, tidak kita udah juga. tahu lah kalau Tidak yang juga. haji khusus itu kan orang kaya semua. Ya, tapi kan Ini itu udah tadi, itu yang punya biro jasa juga pembuktian siapa? tentu, Di tentu. DPR siapa? Jadi Kita dilihat tahu ke lah belakang. itu mah. Kang Asep, Ya, Iya, siapa? sebentar. Jamin. Maksimal yang pernah Ini ada balik itu. lagi ya, balik lagi ke alasan kenapa pembagian kuotanya segitu. Tapi itu kita sepakat, sepertinya sepakat bahwa ini tidak akan sepakat di sini. Makanya Pak Mustoli tadi mau melanjutkan dulu poinnya soal pasal 2 dan 3, konstruksi pasal. soal konstruksi yang dituduhkan Kerugian kepada negara. terkait dengan kerugian negara, ini saya kira merupakan hal baru yang baru diterapkan oleh KPK terkait isu haji. Di luar dasar dan unsur delik. Nah, misalnya Undang-undang begini, tipikor. karena selain undang-undang misalnya undang-undang BPK, undang-undang APBN, undang-undang PNBP, ya kan, itu kita clear itu. Tapi ingat di undang-undang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji itu ada undang-undang nomor 34 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Ya. Nah, ini yang kemudian nanti problematis ketika KPK ingin membuktikan bahwa apakah ini kerugian negara atau bukan. Kenapa seperti itu, Pak? Kalau kita rinci misalnya dari undang-undang 34 tahun 2014 junto pasal 9 dan pasal 13 PP nomor 5 tahun 2018. Sistem keuangan haji itu dikelola secara menggunakan ekonomi syariah. Basisnya adalah akad wakalah. Apa itu akad wakalah? Akad wakalah itu adalah titipan. Jadi saya sebagai sohibul mal, sebagai pemilik dana, menitipkan uang. Uang itu, uang awal itu namanya uang setoran awal. Oke. Yang nanti ketika ditentukan oleh DPR bersama dengan pemerintah, dalam hal ini adalah waktu itu Kementerian Agama, sekarang Baik. Kementerian Haji, itu kemudian nanti dikembalikan lagi kepada jamaah haji. Intinya uang Ya, jemaah tapi bukan uang negara. Itu maksud Undang-undang Anda ya? BPKH, saya setir ini, Oke. undang-undang BPKH. Sebentar, biar Kenapa pemirsa orang haji paham. reguler yang Ya. tidak antri berangkat tahun itu bayarnya sama dengan haji yang lain? Bayarnya gimana? Ada orang yang meninggal dan lain sebagainya, terus kemudian banyak yang berangkat. Terus diganti orang yang tidak antri, berangkat daftar tahun itu juga, berangkat tahun itu juga. Bayarnya kok sama dengan haji yang lain? Harusnya kan 93 juta keseluruhan. Ya. Terus BPKH mensubsidi sehingga orang 50 juta. Ini kan yang antri 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Lah ada 1-2 orang, banyak sih sebenarnya, yang 0 tahun berangkat haji reguler, bayarnya juga cuma 50. BPKH kecolongan juga, harusnya dia bayar 93, tidak dapat hak subsidi. Ada nggak? Kalau jawab nggak ada, saya Loh, akan saya kira bunuh juga. kalau itu kasuistis sifatnya. Loh, iya, ini kan kalau itu sifatnya kasuistis. Mana? Loh, Jangan apalagi kemudian ngomong kasuistis kemudian. itu karena kasuistis. prakteknya begitu. Lihat sekarang dari 10.000 itu berapa orang yang kemudian mengalami hal serupa seperti itu? Sekarang saya datanya? balik, itu harusnya untuk Loh, enggak. antrian, haji Enggak, plus antrian. Loh, sampean kan mengatakan bahwa itu ada yang bayarnya cuma 50 juta. Ada berapa orang yang misalnya mengalami hal seperti itu? Loh, ya justru itu salahnya BPKH. Justru kok salah BPKH? Jangan lempar ke BPKH. Loh, enggak dong, memang BPKH salah. Lo enggak, BPKH itu Mas Boy, BPKH itu Anda tahu, BPKH itu hanya sebagai juru bayar, makanya disebut Oh, berarti yang sebagai salah Kemenang dong. Bukan, tidak salah, Loh, nggak enggak. salah dia. Oh, ini ada beberapa Konstruksi, orang yang berarti, harusnya bayar 93 enggak berhak berarti subsidi. Mas Boy tidak memahami antara keterkaitan undang-undang terkait dengan undang-undang keuangan haji dengan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji. Beda. Jadi beginilah, kalau misalnya Iya, gimana? gini, Ini Makanya nanti BPKH tambah masukan jadinya kan. Gitu. makanya BPKH itu sering di roasting oleh lembaga-lembaga lain sebagai lembaga yang juru bayar saja. Kenapa? Karena di konstruksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu mengunci BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, itu hanya yang terlibat secara aktif itu cuma 2 pihak. Yang pertama itu adalah Kementerian Agama waktu itu ya. Iya. Yang kedua adalah DPR. Nah, dia cuma dilibatkan untuk bayarin saja. Begitu DPR dan kemudian Kementerian Agama mengesahkan dan ada Kepresnya, Kepres BPIH yang ditekan oleh Presiden, maka dia bayar. Tapi sebelum dibayar harus ada pengantar dari Kementerian Agama bahwa ini bayarnya sekian. Contoh, hari ini misalnya terjadi di Kementerian Haji yang baru ini, itu terjadi. Tapi ini di haji khusus. Apa yang terjadi?
haji khusus sudah banyak yang lunas, tetapi kemudian belum dicairkan oleh BPKH. Kenapa? Karena BPKH merasa belum mendapatkan surat dari mana? Dari Kementerian Haji. Kementerian Haji kemudian beralibi bahwa karena belum melengkapi persyaratan-persyaratan. Sedangkan jamaah-jamaah haji merasa oleh travel itu sudah melengkapi semua. Ya. Nah, itu begitu. Jadi catatan nanti berarti yang salah Kementerian Agama, orang yang 0 tahun bayar hanya 50 padahal makanya pertanyaan saya, ada berapa peristiwa yang kemudian dialami oleh oleh jamaah-jamaah haji yang seperti itu. Karena tahun 2014 Bang Mas Boy, 2025 kemarin itu Singkat saja, Pak Musoli, kami juga karena ini sebenarnya menemukan kita ternyata berbicara hal yang berbeda lagi. nih. mereka yang sudah nyampe di Arab Saudi dipulangkan karena Iya, visanya dibatalkan. betul. Tapi saya hanya bisa menyatakan baru satu peristiwa ini yang kita temukan. Gitu. Dan 2025 yang tidak ada kuota tambahan juga ada 0 jamaah yang berangkat dari haji khusus. Nah, Karena yang berarti secara regulasi apakah ini sistemik? ada. Pertanyaan gini Mas Boy. Ya. Pertanyaan begini Mas Boy. Apakah yang tadi Mas Boy sampaikan itu sistemik atau ada oknum? Karena kenapa? Yang lapor ke saya misalnya di 2025, 2024 bahwa mereka ditawari tadi misalnya cuma 50 juta atau top up sekian, tapi ambilan ada. Tapi bagi saya ini tidak bisa kemudian digeneralisir sebagai sistemik, sebagai kebijakan. Baik, oke. Bapak Ibu sekalian, kita harus break terlebih dahulu ya. Nanti di segmen berikutnya kita akan fokus membahas soal konstruksi hukum pasal yang diterapkan KPK, kenapa menjadi kerugian negara. Nanti kita akan bahas sesaat lagi pemirsa, tetapi kontroversi. BPK masih menghitung nilai kerugian negara dalam kasus ini. Jelaskan kepada kami, Kang Asep, kenapa ada kerugian negara di sini? Ya, saya kira kan di undang-undang itu udah jelas tentang tadi pembagian. Cuma kan masalahnya tadi angka tadi kan. Nah, kalau pembagian angka tadi pasti negara harus gimana gitu kan? Dapat atau tidak dapat. Pasal 2 dan pasal 3 itu ya orang merugikan ya negara itu baik orang atau orang lain ya atau juga korporasi gitu kan. Nah, yang diuntungkan kan mereka. Nah, kita lihat dalam prakteknya ya ternyata ada orang-orang tertentu ya atau perusahaan-perusahaan tertentu yang menikmati tadi pengalihan kuota yang saya tanyakan di awal. Kenapa 50-50, kenapa nggak 7-30? Berarti ada yang diuntungkan kan? Nah, negara rugi. Ya. Nah, sebenarnya saya di awal pengen mengatakan suap gitu kan, tapi kalau suap agak susah kalau suap gitu kan, karena nggak mungkin itu lolos kalau nggak itu gitu kan. Tapi yang jelas pasal 2 dan pasal 3 itu ya ada yang diperkaya ya dengan kejadian itu, pembagian tadi pengalihan kuota yang saya tanyakan tadi selalu 50-50 tadi. Ada yang memperkaya orang lain gitu kan. Ya. Ada yang diperkaya berarti harus ada penelusuran aliran dananya Ya, harus kemana? telusurin kemana gitu kan. Makanya kan kalau kita lihat risalah yang di DPR ya, angket itu rinciannya ada, Lin. Percaya semua enak kan, nggak akan habis nih ini kuota saya ngomong semester ini nggak akan habis gitu kan. Tebel segitu tadi yang bertebel-tebel itu ada rinciannya. Rincian apa maksudnya? Angket itu, waktu angket di DPR itu ya harus diuji lagi nanti di DPR kan, bisa disangka oleh Mbak Melisa sebagai kuasanya gitu kan. Tapi yang jelas kenapa KPK menggunakan pasal 2 dan pasal 3? Saya lihat justru rincian yang akan diangket di DPR jelas ada yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Yang jelas korporasi itu kan paling gampang lah ya. Yaitu yang itu perusahaan-perusahaan biro jasa itu kan pasti pada main-main itu. Kerjasama sama oknum-oknum yang Sejauh ini 100 miliar Kang Asep yang dikembalikan kecil dari itu mah. Biro Travel. Ya makanya jangan ngapain ini urusan ibadah jadi urusan haram jadah. Kok biro apa tuh ngurusin orang supaya gelar sajadah, gelar ibadah. Dan kenapa ngapain urusan haram ngasih dikembalikan 100. Berarti sejak awal dia mau main-main gitu kan. Udah dapet kan. Oke. Negara dirugikan kan. Pertanyaannya Kang Asep, kalau Biro Travel mengembalikan uang kepada KPK, Udah volatile, pidana terjadi mengembalikan uang. Makanya sebenarnya tidak hanya berhenti tersangka di mantan Dua menteri ini. agama, harus ada orang-orang lain. Nggak mungkin itu sendiri. Sholat tidak hanya berjamaah, ternyata korupsi berjamaah. Berjamaah urusan ibadah. Tadi yang paling gampang, biro jasa itu, ya, biro travel. Kenapa dapat 50? Pasti ada kedip-kedipan toh. Saya berani menyatakan, silahkan kalau nggak percaya. Ya, Bapak Mimin ya. Karena siapa dengan siapa dulu. Oh, siapa dapat kita wajib utama. Siapa dengan siapa. Iya kan? Makanya gol 50 sama 50 kan. Nah, pasti kan orang yang golkan 50 dari biro jasa dan travel itu kan pasti ada kaitannya kan dengan nyuruh-nyuruh tadi ya. Entah siapapun namanya. Oke. Ya sekarang sederhana berpikirnya. Ya kalau dia nggak berbuat baik, ngapain dikembalikan duit? Kan ibadah itu duit jemaah. Jangan ditipu. Ya karena takut juga dia. Justru
Bagaimana dia berbuat? Kalau bersih kenapa Karena di sini kita juga urusan ada ibadah? informasi-informasi. Kenapa harus berharam jadah gitu kan? Justru di situ pertanyaannya. Apa? Justru di situ Kalau jual beli pertanyaannya. kenapa ada di travel? Kenapa kemudian yang namanya haji khusus Kang Asep? Ya. Ini haji khusus dengan haji reguler itu beda. Ya, betul. Apalagi nanti ada haji furoda. Ya. Haji khusus itu adalah B to customer. Ya. Apalagi sekarang kemudian yang namanya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi itu sudah murni dikelola oleh swasta. Ya. Sudah B2B. Ya. Karena dulu dikelola oleh Nah, muassasah. kalau negeri itu Nanti ada dulu. urusan, Nanti satu dulu. nggak urusan. Nanti Yang dulu. urusan di dalam itu kita urusan hatta Kang Asep. reguler sama khusus. Tunggu dulu. Ya. Kalau Kang Asep mencermati urusan ibadah haji kan, Ya. apa yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi itu akan sangat berpengaruh kepada penyelenggaraan ibadah haji kita. Ya. Contoh, Ya. misalnya setiap tahun sebelum-sebelumnya ada anggaran di Kementerian Kesehatan yang kemudian menganggarkan untuk kesehatan, Ya. tim kesehatan di sana. Nah, apa yang terjadi tahun 2025 Kang Asep? Arab Saudi melarang misi haji Indonesia itu membuka klinik, tutup. Padahal anggarannya sudah ada. Apa itu Kenapa penyimpangan? coba itu? Itu karena apa? Lu karena wilayah haji itu bukan penyelenggara ibadah haji itu Kang Asep. Itu bukan kayak Jambore di Cibubur, Ya. tapi di Armusna. Sama dengan tahun 2024. Maka apa? Tunggu dulu Mbak Melisa. Maka apa? Yang harus dipatuhi dan yang mengatur itu adalah konstitusinya Arab Saudi, bukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019. Balik lagi fokus ke 100 miliar itu, akhirnya dikembalikan ke Biro Travel, jadi Justru ini persoalan ini harus Persoalannya apa? di-challenge oleh misalnya Kembali Mbak ke Melisa. DPR. sebentar, selesaikan dulu. 27 Biar November. itu selesai dulu Mas Boyan, baru Anda tanggapi. Dia dulu, dia dulu. Ayo, Justru ini yang perlu DPR yang disebut. Justru Saya ini yang perlu menjelaskan. di-challenge oleh Tanggal Mbak Melisa dan tim lawyer nanti. Karena begini, dia kan B2 customer, ya kan, jualan nih. Kenapa kemudian diminta oleh KPK? Kita kan nggak tahu apa yang terjadi dalam ketika travel itu diperiksa tapi kemudian dikembalikan, dan dikembalikannya apakah sukarela atau karena ada something, kan gitu ya. Yang berikutnya kita koreksi misalnya. Ini yang kemudian narasi-narasi yang saya kira saya cinta dengan KPK, saya dukung pemberantasan korupsi apalagi di haji, Oke. gitu ya. sikat Pak Musoli? Tapi singkatnya adalah perhitungan 1 triliun kerugian itu dari mana? Dari mana? Nah, Oke. satu, karena apa? Setoran awal jamaah haji khusus itu kan minimal 4.000 US dollar. Baik. Oke, sampai situ Dan- Pak Musoli. Dua hal ya, biar ditanggapi dengan fokus. Mas Boyamin kalau mau bertanggapi yang dua hal ini. 100 miliar dikembalikan ke KPK, kemudian perhitungan 1 triliun itu dari mana? Banyak. Kalau 100 miliar kan Tapi sederhana. faktanya yang disampaikan Travel KPK haji 100 itu miliar. setor antara 5.000 sampai 7.000 untuk berangkat tahun itu. Di luar yang 4.000 tadi loh. Ya, gitu loh. Ada di luar yang segala macam itu. Tambahan, ini pungli saya ngatakan berkali-kali. Itu dikirim ke rekening, sebuah rekening belum di sana. Konon katanya sampai 400 miliar. Tapi faktanya pengembalian kan diambil dari travel, Enggak, bukan dari rekening-rekening rekening itu. Itu jangan menggunakan kata konon itu Itu benar. asumsi, Ya, itu udah. hayalan. Saya kembalikan. Itu akan lebih banyak yang bisa disita. Karena saya sudah kemarin, misalnya ada oknum istri pejabat di rekeningnya 32 juta bersamaan dengan penyelenggara 32 miliar. Siapa? Nanti kita bahas itu, tapi kita jeda dulu ya. Data dari mana Siapa itu? yang pemirsa? itu. Baik, pemirsa, di segmen terakhir ini kita akan bahas soal dugaan aliran dana dari kasus dugaan korupsi kuota haji ini. Yang terbaru adalah Mas Boyamin katanya mau memberikan bukti ya. Sudah ke KPK memberikan bukti terbaru. Ada 32 miliar rekening gendut yang dimiliki oleh istri seorang pejabat Kemenak. Mas Sebagai Mustoli, warga negara, Mbak Cynthia, sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, saya mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh Mas Boy. Aha. 32 miliar itu datanya dari mana? Yang pertama, Oke. ingat kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi. Oke. Apalagi dia sampai bisa mengakses rekening. Oke, itu yang satu. bisa mengakses rekening itu penegak hukum dan PPATK. Nggak apa-apa kalau saya diperkarakan Bukan gara-gara soal mencuri itu, data, nggak apa-apa. bukan soal itu. Supaya masyarakat itu jangan cuma nggak dikasih apa-apa. dikasih dongeng oleh laporan-laporan yang ternyata tidak jelas. Oke, Anda mempertanyakan Nggak asal apa-apa. usul data 32 miliar Kemudian dari mana? narasi-narasi Gini, palsu yang nggak biar urus Pak sekali Boyamin itu menggiring kita sebutin. menggiring Yang inisial ada yang orang sama kemudian- minimal nomor rekening Pak Boyamin sama Ada bank orang swasta atau juga bank yang pemerintah. kemudian mengklarifikasi ke saya bahwa Boyamin ini salah baca, ternyata itu 0. Nah, maka tapi pertanyaan saya sebagai warga negara, Pak, dan yang kemudian ini kan era digital dan sudah ada undang-undang data pribadi. Bagaimana cara dia mengakses? Karena yang bisa mengakses data-data seperti itu hanya penegak hukum, PPATK, polisi, kejaksaan, KPK.
Baik. Ya kan? Oke, Anda masih Dari punya mana waktu. dia? Pernyataannya Apakah apa? dapat bocoran? Itu Siapa yang pertanyaan. membocorkan? Itu pertanyaan. Kan begitu. Sebagai closing statement dari Anda. Sebagai closing statement, Rapat angket itu. kami sebagai Komnas Haji sangat mendukung pemberantasan korupsi tanpa ampun di Baik. sektor haji. Dengan catatan bahwa pemberantasan korupsi, law enforcement itu tidak melanggar hukum. Ya, dan kemudian Sekarang ada indikasi apa-apa yang melanggar hukum. kemudian disampaikan oleh penegak hukum juga harus didasari oleh dasar-dasar hukum yang kuat. Fakta-faktanya tidak kemudian menggunakan asumsi-asumsi yang hanya kemudian menciptakan opini. Kira-kira begitu. Karena kalau seperti itu Mbak Zilvia, kalau penegakan hukum hanya menggunakan opini-opini, asumsi-asumsi, maka yang terjadi nanti justru akan merugikan kredibilitas lembaga hukum tersebut. Mau KPK, mau kejaksaan, kita dukung semua. Jadi dalam kasus ini KPK banyak asumsinya atau Saya gimana? kira tadi dengan misalnya bukan tapi semua yang disampaikan oleh KPK beberapa hal misalnya kerugian negara kan dia mengakui sendiri bahwa Masih kerugian dihitung. KPK masih dihitung. Ya. Oke. Kemudian angka perhitungan kemudian 1 triliun itu dari mana? Kenapa? Karena jamaah haji khusus itu di daftarnya 4.000 US dollar. Kemudian pelunasan minimal 4.000 US dollar. Sisanya nanti urusan dengan travel. Oke. Nah, bagaimana kemudian angka kemudian 18.600 dikali 8.000 dolar, kemudian muncul angka sekian triliun begitu ya. Kemudian ada katanya penyimpangan 1 triliun dari mana? Nggak ketemu secara logika, hitung-hitungan matematika dasar pun nggak. Jangan-jangan pakai hitungannya pakai apa nih? Karena BPK belum hitung. Oke. Apakah ngitungnya pakai ChatGPT misalnya? Atau misalnya konten-konten yang sekarang beredar. Oke, dua hal ya Kita yang sebagai disampaikan oleh kemudian Pak Mustoli. warga negara tetap harus kritis kepada memfilter apa-apa yang disampaikan oleh KPK, apalagi yang disampaikan oleh Mas Boy sebagai warga negara. Nah, Intinya sama-sama mempertanyakan angka. Mbak Melisa dulu baru kita ke kubu ini. Silakan Mbak Iya. Melisa. Dalam pengambilan kebijakan seperti yang tadi saya sampaikan, ada kebijakan berdasarkan undang-undang, ada perhitungan teknis. Nah, kemudian ketika kuota tambahan ini dimintakan oleh Presiden menyerahkan itu di bulan Oktober. Nah, kemudian baru muncul di dalam sistem e-Hajj itu di Januari, 8 Januari. Setelah itu baru muncullah KMA dan lain sebagainya. Bahwa pertimbangan teknis itu dilihat dari penyelenggaraan haji sebelum tahun 2024. Kiai Haji Nasaruddin, Menteri Agama tahun 2025 menyatakan kami tidak meminta kuota tambahan karena anggaplah dapat 20.000, mau diletak di mana jamaah itu. Saya rasa perspektif itu sama dengan Gus Yakut karena memang kapasitas di Mina itu tidak pernah bertambah. Nah, ketika beliau memiliki kebijakan atribusi oleh undang-undang, jurisprudensi Presiden tidak pernah memberangkatkan jamaah sebesar ini. Maka ketika beliau tetap dengan 928 lah anggap tadi lalu terjadi insiden, tentu beliau akan dipertanyakan dan dipersalahkan lagi seperti hari ini. Kenapa beliau memiliki kebijakan untuk memperhitungkan, karena azas hukum tertinggi itu adalah keselamatan jamaah, keselamatan rakyat. Beliau dihadapkan dalam situasi yang sempit, Baik. kuota yang banyak, dan memutuskan akhirnya dalam sebuah keputusan yang moderat. Upaya memberangkatkan jamaah dengan kuota tambahan dalam upaya mengurangi jamaah, antrian jamaah itu dilaksanakan, Baik. tapi tidak mengabaikan keselamatan jamaah. Oke. Gitu. Baik. Mas Boyamin, Ya. Dua tadi dari Pak Mustoli itu sepertinya spesifik ke Anda itu. Pertama ya, yang soal data 32 miliar. Enggak, sebelum ke sana, saya harus mengingatkan kembali. DPR dalam rapat kerjanya Komisi 8 tanggal 27 November itu dengan tegas isinya adalah kembali ke undang-undang. Gitu loh, undang-undangnya sudah jelas 92%, 8%. Itu loh. Dicek dibuka itu, Ini justru ada itulah juga. kemudian Kita yang pegang balik ya. 92% nggak ada. Nggak Iya, ada. kembali ke undang-undang. Ada 92% nggak ada. Makanya Tidak kemudian- Ini saya ini Tidak pegang. ada. saya ini Iya, pegang, ya. hasil kampanye. Jadi di Makanya, sini. makanya kemudian apa? DPR membentuk Tidak pansus ada angket, 92%. gitu loh, dan Ada. menyatakan bahwa Tidak ada. pembagian 50-50 itu adalah Dan salah. Di hasil di pansus dalam- begitu kok. keliru. Gitu loh, maka Angket kemudian dasar pansus. itulah. Maka dalam- di kemudian dalam keputusan dalam bahasa hukum dan kesimpulan. bahasa akuntan itu bisa mengatakan yang pemberian di atas 8% itu bisa angket total pansus itu loss. produk Gitu loh. politik bukan produk hukum. Loh, Waktu ada makanya sidang tapi bahasanya juga salah undang-undang. Mau jawab yang soal 32 miliar atau tidak? Waktunya habis. Undang-undang kan juga produk politik, gitu loh. Itu satu. Ini tulisannya asumsi. Jadi apa yang disampaikan di dalam 92% nggak ada. November Yang ada itu 8%. asumsi. Yang ada itu 8%, Pak. Pansus angket gimana? Yang mengatakan apa? yang Iya. yang Di dalam ada itu Ibu sekalian, 8%. Pansus angket asumsi. menyatakan pembagian 50% nggak bener kan? Pansus Waktunya itu sudah produk habis ini. politik. Produk Jelek-jelek begini, Mbak. Ya, Mas sorry. Boyamin, mohon maaf, waktunya Sejelek-jelek sudah begini, habis. saya pernah jadi DPRD tahun 97. Oke. Bagaimana Tidak keputusan? bisa. Nggak bisa, karena kita kalau kembali ke undang-undang. Anda jadi DPR itu sudah tidak relevan. Peraturan Menteri Agama. Sudah Itu cukup. pembagian Mohon maaf, prinsip Mas berapa Boyamin, yang waktunya sekarang sudah habis. dikembalikan.